Welcome to my channel. Bagi teman-teman traders yang baru bergabung di channel Kamus Cuan ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya setiap saya upload video baru, teman-teman traders bisa mendapatkan notifikasinya. Di Kamus Cuan ini, saya akan membahas technical analysis seputar saham dan kripto ya, teman-teman traders. Namun tidak perlu khawatir bagi teman-teman traders yang hanya trading saham maupun hanya trading kripto, itu cara mencari videonya gampang sekali, yaitu di playlist ya teman-teman traders. Di playlist ini sudah saya susun berdasarkan kategorinya, apakah itu saham, apakah itu kripto ya teman-teman traders. Di edisi kali ini saya ingin menganalisa 4 big bank ya, 4 bank besar. Namun sebelum itu saya ingin menjawab pertanyaan dari teman traders ya, dari chat via Instagram Kamus Cuan ya. Terima kasih atas pertanyaannya kepada saudara HT ya, inisial HT. Ini pertanyaannya saya bacakan ya. Halo Pak, selamat pagi. Maaf baru sempat dibalas ya. Izin bertanya mengenai prospek BBRI ke depannya. Saya beli di harga 4.350 dan sekarang turun di 4.180. Kira-kira saya stop saja dengan cut loss atau saya tetap tahan terus? Rencana saya mau investasi. Nah ini ya teman-teman traders, di saat kita beli, kita harus tahu motivasi kita itu beli apa. Apakah untuk investasi atau untuk trading. Nah ini sudah betul ya, rencananya mau investasi, berarti di saat saudara HT ini beli di harga 4.350, motivasinya itu adalah invest. Nah kalau invest menurut saya ya, itu tidak perlu khawatir, tidak perlu di-cut loss, kan investasi itu kan jangka panjang ya. Nah jadi di hold saja kalau memang tujuannya itu adalah untuk investasi. Nah bila untuk investasi ya saya sarankan ya, mungkin saudara HT ini mungkin bisa follow ya ataupun subscribe YouTube-nya Bapak Andika Sutoro Putra ya. Nah di sana itu saya sangat salut dengan beliau ya, dimana beliau itu mempraktekkan cara menabung saham secara konsisten. Tiap bulan dia sediakan sekian untuk beli bank ya, dia beli 4 bank, dibagi dari 100 jutanya, dan dia lakukan itu secara konsisten sudah 1 tahun. Nah kalau kita investasi, motivasi kita ataupun target profit kita itu jangka panjang. Nah dan yang didapatkan itu yang paling pasti itu adalah dividen ya teman-teman traders. Makanya kalau mau investasi itu pilih saham yang bagus, yang ada bagikan dividen, sehingga setiap tahun kita bisa dapatkan dividennya dan plus capital gainnya. Capital gain itu maksudnya kenaikan harganya ya. Nah bila tujuannya untuk investasi ya, nanti tunggu lagi harganya sudah di dekat support. Kalau dia sideways ya average down, ataupun mungkin bisa ikuti teknik dari Bapak Andika Sutoro Putra ya, dia menyisihkan dana setiap bulan untuk cicil beli. Nah jadi timbul pertanyaan, apakah kalau untuk investasi kita tidak perlu belajar technical analysis? Nah begini ya, kalau untuk investasi itu lebih santai. Kalau misalnya pun kalau kita mengikuti teknik yang diajarkan oleh Pak Andika Sutoro Putra, kita kalau tidak mengenal technical analysis pun tidak masalah, asal ya konsisten tiap bulan beli gitu ya, setiap tanggal berapa beli kan gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kita mengenal technical analysis, ada nilai plusnya sedikit. Mengapa? Misalnya di bulan ini memang kan dana sudah siap nih untuk cicil beli, kita lihat dulu technical analisisnya. Kalau misalnya pas di resisten ataupun dia gagal di resisten, mungkin wait and see dulu ya, tunggu dia sampai dekat supportnya baru cicil beli. Intinya rutin cicil beli. Nah kalau mengenal technical analysis mungkin bisa beli di dekat support-supportnya ya teman-teman traders. Nah kira-kira itu penjelasannya. Nah jadi jawaban untuk saudara HT ya, kalau untuk investasi ya di hold tiap bulan cicil beli, ataupun istilahnya cicil average down ya.
Nah, kalau untuk investasi itu kan jangka panjang, kalau misalnya harganya turun nggak perlu panik. Nah, investor malah kalau harganya turun senang. Kenapa? Beli di bawah kan lebih murah, bisa dapat lebih banyak lotnya ya kan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman traders. Seperti itu jawaban saya. Semoga memuaskan ya saudara HT ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, next. Oke, saya akan seperti tadi di awal saya sampaikan, di edisi kali ini saya akan membahas 4 bank besar ya teman-teman traders. Saya mulai dari BCA, technical analisisnya. Seperti yang saya lihat di Instagram ya, banyak yang mengatakan bahwa ini adalah sheet and shoulder pattern ya teman-teman traders. Tapi saya memilih lebih yang dekat di sini aja teman-teman traders. Karena bentuknya itu lebih nyata ya teman-teman traders, lebih mirip, yaitu double top pattern ya teman-teman traders. Sebentar ya, saya gambarkan dulu ya. Ini kira-kira patternnya ya teman-teman traders, double top pattern ya teman-teman traders. Nah, apabila jebol neckline-nya di 7250 yang merupakan support kuat dari BCA ya, kita lihat historicalnya ya. Setiap kena 7250 mantul ya. Kita tarik agak ke belakang. Ya, sekitar di sini dia selalu mantul ya teman-teman traders, sudah mantul beberapa kali. Nah, mantul lagi ya teman-teman traders. Nah, jadi ini merupakan support kuat dari BCA ya teman-teman traders, dan juga merupakan neckline dari double top pattern ini ya teman-teman traders. Apabila beberapa hari ke depan BCA break neckline-nya ini, maka confirm terbentuk double top pattern. Kita ukur potensi penurunannya secara teknikal ya teman-teman traders. Nah, caranya kita meletakkan panah ini ya dari puncak ke bawah ya teman-teman traders. Dari puncak ke bawah, kemudian kita letakkan, kita geser panah ini dari mulai breaknya ya, misalnya beberapa hari ke depan dia break. Nah, maka potensi penurunan BCA itu adalah di sekitar harga sampai ke harga 6.850 ya teman-teman traders. Ini adalah minimal ya, minimal turunnya bisa sampai 6.850. Apabila ada sentimen negatif ataupun ada tekanan jual lainnya, mungkin bisa lebih dalam lagi ya. Mungkin bisa sampai ke supportnya di 6.750 atau di 6.800 baru rebound. Ya, kita pantau bersama ya teman-teman traders. Nah, ini penjelasan saya di saham BCA. Nah, kalau dari segi tren, sebenarnya saham BCA ini sudah patah tren ya. Kenapa sudah patah tren? Karena EMA 20 sudah dead cross dengan EMA 150, itu yang pertama ya. Nah, dia sudah di bawah EMA 150. Kalau secara tren pendeknya sudah patah tren ya teman-teman traders, sebenarnya sudah patah tren. Nah, kalau mau uptrend lagi ya BCA ini harus rebound dan berhasil close di atas garis-garis EMA ini ya teman-teman traders. Lebih bagus lagi ya bisa di atas garis EMA 50-nya ini, sehingga tidak terjadi dead cross. Karena EMA 50 dan 150 ini pun sudah mendekati dead cross ya teman-teman traders.
Nah, apabila dia bisa rebound, ya mungkin tidak akan terjadi pattern double top ini gagal terbentuk ya teman-teman traders. Bila teman-teman traders yang porsinya adalah investor yang sudah beli mungkin di harga mana lah gitu kan, waktu dia turun santai saja, malah senang kalau dia break ke bawah ini, malah senang. Kenapa? Beli di bawah kan harga lebih murah, bisa dapat lotnya lebih banyak. Ya itu bagi investor, mindset investor ya seperti itu seharusnya ya. Nah, tapi kalau traders, kalau disiplin dengan trading plan masing-masing, sebenarnya waktu break EMA 20 di sini sudah taking profit. Sudah taking profit ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bagi traders yang disiplin, walaupun kadang kita sudah taking profit, harganya naik lagi, ya tidak masalah kan, namanya kan kita belajar ya kan. Kalau dia naik lagi, berhasil close di atas EMA 20 dan bertahan di atas EMA 20, ya mungkin kita beli lagi kan gitu ya kan. Nah, tergantung kasusnya kan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman traders. Nah, bagi teman-teman traders yang sudah taking profit, belum punya stok, wait and see dulu. Karena ini harus memastikan apakah terbentuk pattern double top atau tidak ya teman-teman traders. Nah, kalau terbentuk double top pattern, wait and see dulu di support-support terdekatnya. Bila ada tanda-tanda rebound, baru beli. Ya, saya selalu mengingatkan, jangan langsung beli di support. Kenapa? Kalau di support kita langsung beli, itu sama dengan menangkap pisau jatuh. Kita harus sabar menunggu sampai ada tanda-tanda rebound, baru beli. Nah, kalau gitu berarti terlambat dong. Enggak. Kalau saham itu memang serius dia mau bullish, itu waktunya panjang loh. Bukannya sehari 2 hari kalau dia serius mau bullish ya. Nah, kita ambil contoh BCA. Sewaktu dia break EMA 20 ya, break EMA 50 dan break EMA 150, kalau kita masih beli di harga ini, belum terlambat loh, di 6.350 lah. Kita bilang kita belinya misalnya di 13 Agustus baru beli ya. Kita bukan beli di bawah misalnya. Kita beli mulai dari sinilah misalnya. Di 13 Agustus inilah. Kita bilang kita belinya di harga tertinggi lah, harga close-nya lah. Di 6.400 lah misalnya kita beli ya, itu harga close-nya kan 6.400. Nah, kita hold, belum patah trend kan, hold terus. Nah, sampai di sini dia waktu pertama kali jebol ya, sampai di sini udah November ya kan. Kita belinya tadi di sini Agustus ya kan. Nah, di Agustus dia naik sideways, ini ada turun, kemudian dibalas lagi kan di sekitaran support ini. Nah, naik lagi. Inilah dia turun dengan volume yang cukup besar. Nah, mungkin kita taking profit di sini. Kalau kita beli di harga bawah ini kan November, kita belinya September, taking profitnya di November, ada sekitar 1 bulan. Kalau memang saham itu serius mau bullish. Tapi kalau hanya pantulan-pantulan sesaat, ya bila kita sudah beli, kalau dia sudah kena stop loss kita ataupun kena trailing stop kita, ya mau tak mau ya kita harus out ya, harus cut loss ataupun taking profit. Kira-kira seperti itu ya teman-teman traders. Nah, jadi jangan takut ketinggalan kereta. Pada sampai di support ya, pada saat dia sampai di support, wait and see dulu, tunggu tanda-tanda rebound, baru beli. Ya, ini adalah chart saham BBRI ya. Saham BBRI ada utang gap ya. Tadi BCA juga ada utang gap, saya lupa jelaskan. Tapi nggak apa-apa lah, itu utang gap mungkin jangka panjang baru ditutup ya, karena ini lagi patah trend ya, lagi downtrend. Nah, ini juga sama, EMA 20-nya sudah dead cross dengan EMA 150. EMA 50-nya juga sudah menuju dead cross ya teman-teman traders. Jadi kalau secara tren sebenarnya sudah patah tren. Bagi investor tetap tenang ya, tetap santai, malah senang kalau patah tren, dia senang bisa beli di harga bawah dengan harga diskon yang lebih besar ya. Tapi kalau bagi trader
yang disiplin dengan trading plan-nya sebenarnya pun sudah taking profit karena ini sudah patah trend. Saya sangat yakin sudah pasti kena trailing stop-nya ya. Sudah pasti kena trailing stop-nya dan sudah taking profit bagi yang disiplin ya. Nah, jadi kita lihat saham BBR ini sudah dekat ya dengan supportnya di 4070 sampai 4030 lah ya teman-teman traders, di sekitaran sana. Karena garis support itu kan terbentuk dari banyak candle ya. Jadi di sekitaran harga sana mungkin technical analisis saya mungkin bilang supportnya di sekitar 4070, 4030, mungkin ada yang 4080 atau berapa, itu lebih kurang sama ya. Intinya itu hanya sebagai rambu lah untuk kita ya. Kita harus perhatikan di titik itu, bila ada rebound baru kita beli kan gitu. Baru kita entry ya. Nah, kalau dari chartnya ini ya, kalau saya rasa ini BRI ini terbentuk bearish flag ya teman-teman traders. Sebentar ya, saya gambarkan patternnya ya. Nah, ini adalah bearish flag ya teman-teman traders. Nah, dan pada saat ini dia sudah break bearish flagnya, dan mari kita mengukur potensi penurunannya ya teman-teman traders. Ya, caranya kita letakkan tanda ini dari pucuk ya, dari pucuk flagnya sampai ke tiang bendera sininya ya teman-teman traders. Nah, oke. Nah, setelah itu kita pindahkan ke breaknya. Saat dia breaknya itu kita pindahkan. Nah, lebih kurang potensi turunnya itu adalah sampai dengan 3.700 ya teman-teman traders. Kalau kita ukur dari technical analisis dari bearish flag ini, potensi penurunan dari BBR itu adalah sampai dengan 3.700. Namun ada beberapa support yang bisa dipertimbangkan. Apabila terjadi rebound ya, itu kita bisa trading singkat ya. Harus sangat disiplin ya, karena ini kan sudah terbentuk bearish flag, ada potensi turun sampai 3.700. Nah, apabila di support-support terdekatnya ini ada pantulan, itu mungkin kita bisa trading, tapi harus sangat disiplin. Begitu ada tanda-tanda rebound kita beli, ternyata dia balik kanan ya, seperti yang pernah saya jelaskan di saham Excel ya. Saya kan juga cut loss ya, waktu itu saya juga cut loss. Mungkin bisa lihat di video sebelumnya yang judulnya bukan flexing ya. Itu saya menjelaskan contoh trading lah ya. Kita harus berani cut loss kalau kita salah kan gitu. Nanti kalau misalnya ini ada rebound kecil, kita beli. Pada saat dia kembali jebol support ataupun bagaimana, kita harus berani cut loss ya teman-teman traders. Karena kalau kita ukur dari patternnya ini ya, saham BBR ini punya potensi turun sampai dengan 3.700 ya teman-teman traders. Tapi 3.800 ini juga ada support quote-nya ya. Ya, di sekitaran sana lah mungkin kita pantaunya. Nah, sebelum sampai ke sini ada support quote-nya juga di 4070 dan 4030. Nah, apakah dia break atau tidak? Ya, kita pantau bersama ya teman-teman traders. Nah, itulah penjelasan dari saham BBRI. Nah, saham BBNI sebenarnya pun sudah patah tren karena EMA 20 sudah dead cross dengan EMA 50 ya teman-teman traders. Namun masih tertahan di
EMA 150-nya dengan candle doji. Nah, kalau dengan candle doji, teman-teman traders, bila keesokan harinya terbentuk candle hijau ya, teman-teman traders, yang ukuran bodinya 50% dari ukuran body sebelumnya ini ya, maka akan terbentuk morning star pattern, teman-teman traders. Morning star pattern itu adalah pattern reversal yang cukup bagus ya, yang cukup mantul, teman-teman traders. Nah, ini kita lihat di hari Senin apakah terbentuk candle hijau dengan body yang ukurannya 50% dari candle merah ini ya, teman-teman traders. Minimal 50%, kalau bisa lebih besar lebih bagus. Nah, ini kita pantau bersama. Nah, kalau terbentuk candle itu mungkin bisa test lot ya. Kita tes break dulu. Nah, apakah dia berhasil break resistennya ini, yaitu EMA 20 dan EMA 50. Bila gagal break nantinya ya harus taking profit. Kalau udah break di harga sekitaran sini ya harus taking profit ya, teman-teman traders. Nah, kalaupun misalnya sudah terbentuk candle hijau, besoknya lagi ternyata dia balik kanan, jebol lagi ke EMA 150-nya, ya berarti kan sudah kena stop loss, kita harus berani cut loss ya, teman-teman traders. Itu bagi yang trading. Tapi kalau bagi investor, saya yakin semuanya pada doakan untuk jebol support ini, support EMA 150, supaya apa? Dapat diskon lebih besar. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman traders. Nah, saham Bank Mandiri juga hampir sama ya, teman-teman traders. Ini sudah jebol EMA 150. Kalau bagi traders itu sebenarnya semua sudah keluar. Bagi yang disiplin, di sekitaran sini sudah pada taking profit. Di sekitaran sini sudah pada taking profit ya, teman-teman traders. Karena dia sudah patah tren ya. Nah, jadi kalau saat ini bagi traders jangan masuk dulu, wait and see dulu. Karena apa? Sudah patah tren ya, teman-teman traders. Nah, apabila beberapa hari ke depan saham BMRI ya, saham Bank Mandiri belum berhasil close di atas EMA 150, maka akan terus melanjutkan penurunannya menuju ke support-support berikutnya ya, teman-teman traders. Nah, apabila dia berhasil close di atas EMA 150, mungkin dia akan menguji ke resisten-resisten terdekatnya ya. Nah, intinya seperti itu, teman-teman traders. Nah, kita pantau bersama, jangan langsung beli ya, teman-teman traders. Apabila dia berhasil close di atas EMA 150 pun jangan langsung beli, harus diperhatikan volumenya ya, teman-teman traders. Volumenya cukup besar enggak, candlenya bagaimana, kira-kira seperti itu ya, teman-teman traders. Sekali lagi, kalau bagi investor tetap tenang ya, dia mau turun malah senang bisa beli di harga murah. Tapi bagi traders yang disiplin sebenarnya juga senang bisa dapat barang murah untuk bisa di swing lagi ya, teman-teman traders. Nah, bagi teman-teman traders yang nyangkut ini karena nggak disiplin, ini yang kadang susah saya menjelaskannya. Mau saya suruh average down di bawah, khawatir pula kekuatan modal si teman ini ya kan. Nah, jadi saya agak jarang menjelaskan kalau nyangkut bagaimana. Kalau nyangkut di saham yang bagus ya nggak apa-apa. Kalau udah terlalu jauh kan, minusnya udah terlalu jauh ya mungkin bisa bersabar. Daripada di cut loss mungkin ya bisa tunggu technical rebound lah, kira-kira seperti itu ya, teman-teman traders. Nah, kalau misalnya ada modal mungkin bisa di average down supaya saat technical reboundnya itu bisa langsung jual semua kan gitu ya, teman-teman traders. Kira-kira itu penjelasan saya untuk bank ya. Intinya 4 bank ini sudah pada menuju downtrend. Jadi posisi traders itu adalah wait and see, menunggu momen yang bagus untuk entry ya, kira-kira seperti itu. Jangan asal dekat support langsung beli, itu namanya menangkap pisau jatuh, sangat berbahaya ya, teman-teman traders. Mengapa? Kalau dekat support beli, kita kasih contoh. Masih ingat nggak saham Unilever sama saham HM Sempurna? Nah, turun beli sampai sekarang harganya berapa? Jadi tidak boleh ya, teman-teman. Terus itu adalah contoh yang nyata. Tidak boleh asal turun beli, kecuali kalau memang investasi.
investasi turun beli malah bagus. Karena apa? Target mereka jualnya itu long term, jangka panjang. Kalau trader kan enggak, berharap beli sebulan kemudian pun udah lama itu ya kan, sebulan kemudian jual, taking profit. Nah, kira-kira seperti itu, beda ya. Makanya sebelum teman-teman traders beli sebuah saham itu, teman-teman traders sudah harus tentukan, ini saya mau invest, ini saya mau trading. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman traders, supaya pada saat harganya turun kita nggak galau, kita nggak sibuk kan gitu ya kan. Kalau untuk investasi ya tetap tenang, malah senang, jebol-jebol lah, gue bisa beli lebih murah kan gitu ya kan. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman traders. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Terima kasih.